warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Harjo. Kali ini saya berada di dealer Mitsubishi yang berada di Kota Bengkulu, tepatnya berada di Jalan Penata Dirja, Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu. Kali ini saya akan mereview satu buah unit Mitsubishi Xpander Cross untuk varian tertingginya. Oke, kita mulai dari bagian depan ya. Untuk bagian headlampnya menggunakan headlamp LED untuk lampu jauh dan lampu dekatnya. Kemudian di bagian bawah terdapat lampu sen halogen. Di bagian atas terdapat lampu senja yang juga LED ya. Dan di bagian lampu senjanya ini dilengkapi dengan garnish chrome. Tampilannya terlihat sangat sporty ya. Kemudian lanjut ke bagian tengah. Di bagian kap mesin juga sekarang sudah dilengkapi dengan emblem Xpander Cross. Jadi terlihat lebih sporty sekarang. Kemudian untuk bagian grillnya berwarna dark chrome. Di bagian tengah terdapat emblem Mitsubishi dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian di bagian bawah terdapat fog lamp, dan fog lampnya sendiri sekarang sudah menggunakan LED. Di bagian tengah underguard berwarna silver ya. Dan tampilan dari grill Xpander Cross ini sangat berbeda dengan Xpander sebelumnya. Terlihat lebih gagah dan sporty. Untuk ground clearance-nya sendiri, Xpander Cross ini memiliki ground clearance 225 mm, sedangkan untuk Xpander biasa, ground clearance-nya 205 mm. Jadi lebih tinggi 20 mm untuk Xpander Cross ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Oke, untuk bagian mesin, Mitsubishi Xpander Cross ini menggunakan mesin yang serupa dengan mesin Xpander sebelumnya, dengan mesin VTEC 1500 cc, 4 silinder, DOAC ya, dengan tenaga 110 PS dan torsi 141 Nm. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat modul ABS. Untuk bagian ruang mesin sudah dicat dan mesinnya rapi ya. Kemudian di bagian kap mesin juga sudah dicat dan dilengkapi dengan peredam. Mantap. Oke, sekarang kita bergeser ke bagian samping. Di bagian samping untuk bagian bannya menggunakan ban Dunlop Enacep dengan profil ban 205/55 R17, dan perbedaannya dengan Xpander tipe yang sebelumnya atau Xpander biasa. Di bagian velg menggunakan ring 16, sementara untuk Xpander Cross ini menggunakan ring 17. Dan juga model velgnya dengan two-tone polish ya, dengan desain terbaru yang terlihat lebih gagah. Untuk bagian tengah terdapat emblem Mitsubishi dan juga dilengkapi dengan rem cakram. Di bagian atasnya dilengkapi dengan over fender berwarna hitam dengan ukuran yang cukup besar, jadi menjadikan tampilan dari Xpander Cross ini terlihat lebih gagah ya. Lanjut ke bagian spionnya. Xpander Cross ini menggunakan spion dengan cover berwarna chrome, dilengkapi dengan lampu sen LED ya. Kemudian di bagian samping atau di bagian jendelanya dilengkapi dengan garnish yang memanjang hingga ke belakang, chrome. Untuk bagian atas dilengkapi dengan roof rail, jadi konsepnya SUV. Kemudian kita lanjut, untuk bagian bawah bisa kita lihat terdapat side skirt berwarna hitam dan juga dipadukan dengan ornamen berwarna silver ya di bagian bawahnya. Semakin menambah kesan bahwa
mobil ini tangguh untuk segala medan ya. Oke, kita lanjut ke bagian door handle-nya. Untuk door handle-nya sendiri berwarna chrome, tipe tarik dengan keyless entry ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Untuk bagian door trimnya berwarna hitam dengan material hard plastik, kemudian di bagian door handle-nya chrome, dan di bagian tengah terdapat ornamen berwarna silver ya, ornamen karbon lebih tepatnya berwarna silver. Kemudian untuk bagian ambreknya juga berwarna hitam dengan head stitching. Di sini juga terdapat garnish berwarna black glossy. Kemudian untuk power window-nya auto untuk bagian sisi driver. Di sini juga terdapat window lock dan power door lock. Untuk bagian bawah dilengkapi dengan cup holder dan juga door pocket. Di sebelahnya terdapat speaker. Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard-nya. Untuk bagian sisi AC dilengkapi dengan ornamen berwarna silver. Kemudian di bagian tengah di sini berwarna coklat ya. Jadi untuk bagian dashboard dari Mitsubishi Xpander Cross ini bukan color ya, perpaduan antara warna hitam dan juga coklat. Kemudian kita lanjut, untuk bagian bawahnya terdapat tombol untuk pengaturan spion, dilengkapi dengan electric mirror ya. Kemudian di sebelahnya terdapat start stop engine button. Di bawahnya lagi tombol untuk stability control. Kemudian di bagian bawah bisa kita lihat pedal untuk gas dan juga rem ya. Dan unit yang kita review ini bertransmisi otomatis. Di bagian sebelahnya terdapat tuas untuk pembuka start mesin. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian joknya. Untuk joknya sendiri, karena ini Xpander Cross yang varian tertinggi, jadi sudah menggunakan jok kulit ya. Dan perpaduan joknya sendiri juga senada dengan bagian dashboardnya berwarna coklat dan juga hitam. Dan di sini untuk bagian joknya terlihat sangat mewah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin Mitsubishi Xpander Cross, dan untuk kuncinya seperti ini. Jadi perpaduan warna hitam dan juga silver. Kemudian di bagian belakangnya terdapat emblem Mitsubishi ya. Oke, sekarang kita start up. Untuk bagian MID-nya di sini bisa kita lihat terdapat indikator untuk suhu mesin, kemudian posisi transmisi, dan juga di bagian kanannya terdapat bar untuk bahan bakar, di bagian bawah odometer. Kemudian untuk bagian speedometernya juga ornamennya ataupun di sini terdapat warna merah, jadi menimbulkan kesan yang lebih sporty untuk Mitsubishi Xpander Cross ini. Lanjut ke bagian setirnya. Untuk bagian setir sudah dilengkapi dengan kulit ya, jadi dibalut dengan kulit lengkap dengan stitching. Kemudian di bagian bawah setir di sini berwarna black glossy, jadi menambah kesan mewah. Di bagian bawah ini terdapat ornamen garnish chrome. Untuk setirnya sendiri juga dilengkapi dengan steering slip. Di bagian sebelah kanan juga dilengkapi dengan pengaturan cruise control. Di bagian tengah emblem Mitsubishi, SRS airbag. Kemudian untuk bagian kanan juga terdapat tuas untuk headlamp dan juga terintegrasi dengan fog lamp. Kemudian di bagian kiri terdapat tuas wiper yang sudah intermittent ya. Oke, sekarang kita lanjut
ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri sudah menggunakan head unit dengan ukuran 7 inch semi floating, dan menunya di sini terdapat radio, Bluetooth audio, kemudian Bluetooth teleponi, USB, dan juga di sini juga terintegrasi dengan kamera belakang. Oke, di bagian bawahnya lagi kisi AC yang sudah dilengkapi dengan garis berwarna silver. Di bagian tengah terdapat tombol hazard. Untuk AC-nya meskipun belum menggunakan tombol digital, tetapi terlihat elegan ya, dengan finishing black glossy. Kemudian di sini juga sudah lengkap untuk menunya. Jadi terdapat defogger dan juga pengaturan arah semburan AC. Di sini untuk speed fan, kemudian di sini untuk temperaturnya. Di bagian bawahnya di sini terdapat tombol untuk pengaturan arah sirkulasi udara, dan ini untuk defoggernya. Di bagian bawahnya lagi di sini terdapat power outlet 12 volt, dan juga di sini laci penyimpanan terbuka. Di bawahnya juga terdapat laci lagi ya, dan bisa kita buka tutup. Kemudian lanjut ke bagian tuas transmisinya. Tuas transmisinya terlihat sangat elegan ya, dengan perpaduan warna hitam dan juga silver. Kemudian finishingnya di sini black glossy, keren. Di bagian sekelilingnya juga finishingnya di sini berwarna silver ya. Untuk part brake-nya mechanical, sudah dibalut dengan kulit, dan juga di bagian ujungnya chrome. Di belakangnya terdapat cup holder sebanyak 2 buah. Di tengah di sini selain difungsikan sebagai armrest, juga berfungsi sebagai konsol box ya. Jadi bisa kita buka tutup juga. Oke. Kemudian lanjut untuk bagian depan. Di bagian dashboardnya, di sini materialnya menggunakan material art plastik. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat SRS airbag, dan juga di bagian pilar A atau pilar bagian depan terdapat tweeter di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Untuk dashboardnya sendiri, perpaduannya sangat modern ya, dengan perpaduan tone color tadi. Di bagian tengah juga terdapat ornamen karbon ya, berwarna silver, kemudian coklat untuk bagian tengah. Di bagian bawahnya terdapat laci penyimpanan terbuka. Di bawahnya lagi ada laci penyimpanan tertutup ya. Kemudian ini untuk layout bagian door trim sebelah kiri, dan juga dashboard bagian depan ya. Di bagian atas untuk bagian sun visor-nya, meskipun belum dilengkapi lampu, tapi cukup membantu untuk visibility kita dalam mengemudi. Di bagian tengah terdapat lampu baca. Kemudian di bagian sun visor penumpang depan di sini dilengkapi dengan vanity mirror ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Untuk bagian door trim di bagian baris kedua, di sini senada dengan baris pertama ya, berwarna hitam. Kemudian di bagian tengah terdapat komponen karbon. Kemudian untuk door handle-nya chrome. Di bagian armrest-nya di sini dilengkapi dengan finishing berwarna black glossy. Di bagian bawahnya terdapat cup holder dan juga door pocket, dan juga speaker ya. Sekarang kita lanjut untuk bagian interior baris kedua. Di bagian joknya, untuk pelipatan kursinya di sini sudah dengan pelipatan one touch fumble, jadi lebih praktis untuk akses masuk ke baris ketiga.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian baris kedua. Nah, di bagian baris kedua ini untuk wheelbase-nya di sini masih posisinya masih lega. Di bagian belakang terdapat seatback pocket, kemudian di bagian sebelah kiri dilengkapi dengan seatback pocket yang 2 tingkat ya. Jadi lebih banyak untuk akomodasinya. Kemudian di bagian baris kedua ini nyaman. Kemudian ini untuk layout door trim dari baris kedua. Di bagian atas dilengkapi dengan hand grip tipe retract ya. Kemudian untuk bagian depan juga sudah dilengkapi dengan hand grip retract. Untuk bagian pengaturan AC-nya di sini terdapat 4 buah kisi AC. Dan di sini untuk pengaturan speed pen-nya. Kemudian di bagian baris kedua ini dilengkapi dengan 2 buah headrest. Dan untuk headrest-nya sendiri dari bagian depan hingga ke bagian baris ketiga ini adjustable ya, jadi bisa diatur ketinggiannya. Di bagian tengah ini bisa kita jadikan sebagai armrest. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris ketiga. Oke, untuk baris ketiga, bagian sampingnya bisa kita lihat terdapat cup holder dan juga door pocket. Dan untuk safety belt-nya sendiri sudah dilengkapi dengan safety belt di semua sisi kursinya ya, atau joknya. Hingga baris tengah juga dilengkapi dengan seat belt. Dan di bagian kanan, di sini terdapat power outlet 12 volt ya. Di sini juga terdapat cup holder dan juga door pocket. Di bagian atasnya hand grip retract ya. Dan ini layout untuk bagian dashboard dari penumpang baris ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Sebelum lanjut ke bagian bagasinya, sekarang kita lihat untuk ban bagian belakang. Di sini menggunakan profil ban yang serupa dengan bagian depan, rem tromol ya. Di bagian atas terdapat cover fender berwarna hitam, dan juga di bagian dan bagian belakang hingga samping ini berwarna hitam juga ya. Oke, untuk bagian atas bisa kita lihat antena shark fin dan juga di sini spoiler yang menyatu dengan bagian atapnya ya. Untuk stop lamp-nya menggunakan perpaduan lampu LED dan juga bohlam. Kemudian untuk lampu sein-nya bohlam dan untuk lampu mundurnya LED. Di bagian belakang dilengkapi dengan defogger, spoiler belakang dan juga high mount stop lamp LED. Kemudian di bagian tengah di sini terdapat garnish black glossy ya. Jadi lebih garang dan gagah ya. Kemudian di bagian bawah bisa kita lihat terdapat parking kamera. Di bawahnya lagi terdapat emblem expander cross. Kemudian untuk reflektornya di sini menggunakan reflektor tipe vertikal ya. Dan ini perbedaannya antara expander biasa dan expander cross. Kalau yang cross menggunakan reflektor vertikal. Kemudian di bagian bumper, di bagian sini menggunakan parking sensor sebanyak 2 titik ya. Untuk bagian bawahnya di sini dipadukan garnish berwarna hitam dan juga silver di bagian underguard-nya. Di bagian bawah bisa kita lihat terdapat ban serap. Di sini ada muffler ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk bagian bagasinya, expander cross ini sudah dilengkapi dengan akomodasi bagasi yang cukup luas.
Dan pelipatan kursi baris ketiganya bisa rata lantai ya, jadi 50-50. Dan ini sangat luas untuk bagasi ya. Kemudian di bagian sisi sebelah kanan di sini terdapat kompartemen untuk tempat penyimpanan toolkit dan dongkrak ya. Oke, dan ini layout dari bagian bagasinya ke bagian depan. Di bagian bawah di sini terdapat kompartemen untuk penyimpanan ya. Jadi lumayan cukup banyak untuk tempat penyimpanannya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk ke bagian layout untuk bagian depan ya. Dari sisi penumpang depan. Demikian review singkat saya mengenai Mitsubishi Xpander Cross varian tipe tertinggi ya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ada saran untuk video yang akan direview selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian untuk pemesanan unit dari Mitsubishi untuk Provinsi Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya, untuk kontak person dari marketingnya. Terima kasih telah menonton video ini dan bye-bye.